lebih baik kita itu pilih model rambut yang aman untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Pilihannya itu antara French crop, sidepart versi pendeknya, atau enggak quiff yang bagian atasnya juga nggak terlalu panjang. Ya oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule, dan hari ini gue bakal motongin model rambut untuk apa ya? Untuk di masa pandemik ini. Karena seperti yang kita tahu, kalau pakai tren tublok, terus koma hair, Korean dan yang lainnya, kayaknya di saat sekarang itu nggak efektif gitu. Karena selain barber banyak yang tutup, terus kita diharuskan di rumah aja, dan lebih baik kita itu pilih model rambut yang aman untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Jadi model rambutnya agak lebih pendek. Pilihannya itu antara French crop, sidepart versi pendeknya, terus atau enggak quiff yang bagian atasnya juga nggak terlalu panjang, atau enggak military cut. Military cut itu ya potongan angkatan gitu, kayak tentara. Iya, di Indonesia trennya cepak, cuman cepaknya ini lebih keren gitu. Ataupun botak juga bisa, bald fade atau enggak taper fade gitu, itu bisa menjadi pilihan. Nah sekarang kayaknya gue bakal lebih ke crop top ya. Kayak apa ya, secara keseluruhan sih bisa bilang French crop, karena gue bakal bikin dia atasnya lebih pendek dan gue akan nge-crop di bagian poninya. Oke, sebelum kita mulai, ini dia jenis rambutnya itu ikal, keriting, dan kering. Model rambut begini itu agak memaksakan kalau kita pakai model yang disisir ke samping kiri atau kanan. Dan misalnya pakai model-model yang klimis kayak pompadour, terus slick back, itu juga nggak akan bisa. Jadi buat teman-teman yang jenis rambutnya hampir sama kayak gini, mendingan pakai model-model yang bagian atasnya itu lebih pendek, ataupun kalau main rambutnya panjang, itu pakai model yang atasnya itu dibikin natural berantakan. Jadi tetap keren, cuman nggak memaksakan gitu teman-teman. Oke, langsung kita hajar ya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton cara potong rambut sendiri di rumah di video yang sebelumnya, itu cara itu hanya berlaku di rambut ikal. Karena setelah gue coba di rambut lurus itu sangat beresiko hancur rambutnya. Karena kalau di rambut lurus sekali salah potong itu langsung kelihatan banget begitu. Jadi gue saranin tips yang kemarin itu hanya bisa dilakukan di rambut ikal dan untuk darurat. Jangan mencoba sendiri di rumah dengan kesotoyan, mendingan jangan, karena rambut itu mahkota, kita harus nyukurnya itu ke tangan ahlinya. Begitu teman-teman. Oke, langsung kita hajar. Di sini gue pakai nomor 3 dulu. Ini sumpah setelah 1,5 bulan ya, setelah 1,5 bulan corona menyerang, gue nggak nyukur sama sekali, stop nyukur sama sekali. Dan ini pertama kalinya lagi gue nyukur, agak kaku. Semoga nggak jelek hasilnya. Nggak lah, gue kan jago. Oke, buat teman-teman tukang syukur yang mau belajar, ini gue pakai nomor 3 untuk membuat pola awal.
Jadi kalau buat pola awal itu jangan terlalu pendek dulu. Kayaknya kalau ngomongin soal virus ini nggak akan ada habisnya ya. Cuman gue tuh mulai berandai-andai ya. Maksudnya ini kan udah 1 bulan lebih ya. Akan turunnya pun masih belum pasti gitu. Kalau berandai-andai misalnya ini akan lama sampai ketemu vaksinnya, setahu gue kalau membuat vaksin itu nggak setahun 2 tahun. Nah, jadi saat ini tuh gue mulai berandai-andai misalnya corona ini bisa sampai 1 tahun ke depan, misalnya 1 tahun ke depan deh. Itu gue mulai mencari cara kayak cukur rambut ke depannya itu bakal bagaimana ya gitu ya. Nah menurut lu Pi, gimana Pi? Ya kalau cukur rambut sih kayaknya nggak bisa ya. Hah? Meskipun menggunakan teknologi gitu ya. Kalau Teknologi sekarang maksudnya gimana? iya kan kalau sekarang nih di masa pandemi ini nih, meeting aja kan sekarang nggak face to face, nggak ketemu gitu kan. Kalau meeting masih bisa. Ya meeting. Nah kalau cukur kan emang harus kontak to kontak kan, harus melalui fisik. Iya, gitu. harus jarak. Jadi nggak bisa untuk social kedepannya distancing ya. meskipun teknologi canggih, nyukur itu tetap nggak bisa menggunakan teknologi gitu. Ya tetap harus Keahlian ya. keahlian aja udah ketemu gitu. Jadi ya udah nggak bisa nggak bisa di ganggu gugat ya. Iya, tapi masalahnya ya, gitu. Virus ini masih belum jelas kapan selesainya. Nah itu dia makanya. Jadi kalau walaupun di Wuhan trennya udah turun, tapi kan virusnya tetap ada. Vaksinnya belum ketemu. Artinya masih bisa menyebar lagi, ya kan? Iya. Terus yang paling ditakutin kan bukan orang yang kelihatan dia terkena gejala, dia nggak punya gejala tapi dia terinfeksi. Nah, Di Cina pun ada yang kayak gitu. Itu yang paling berbahaya. nah itu dia makanya. Kalau puasa Apalagi mau puasa nih, gak bisa pulang. terus ini apalagi menjelang ini ya hari Lebaran. Gua dulu kalau mau dicukur kan, kalau mau Lebaran dicukur dulu nih. Nah, Itu semua salon-salon yang di pinggir jalan tuh, yang di kampung-kampung gitu kan, itu semuanya penuh. Nah kalau di masa pandemik ini, masa corona ini itu tukang cukur gimana nasibnya gitu. Nah. Apakah masih ada yang menyukur apa enggak gitu, belum tahu tuh ke situ. Sebenarnya kalau prediksi gue yang cukur sih masih tetap ada. Iya. Bahkan yang nekat tetap kerja pun masih banyak sekarang. Apalagi setelah sebulan sekarang, 2 minggu awal emang ini penurunan drastis. Setelah itu ini lagi 1 bulan itu mulai nggak waspada lagi, udah mulai kayak biasa lagi. Nah nggak tahu kedepannya gimana. Untuk mengakhiri virus corona ini sebenarnya bukan gak jelas ya, maksudnya abu-abu aja gitu. Untuk ngatasinnya yang benar-benar bisa gelang itu nggak ada sebenarnya. Apa nggak tahu ya? Kayaknya sih gitu. Iya sampai vaksinnya ditemuin. Iya. Nggak mungkin kan kalau sekarang jadi kayak untuk kayak lockdown gitu. Kayak gitu-gitu dia fungsinya mungkin untuk mengurangi aja gitu. Atau gimana? Gue juga nggak ngerti sih. Santai. Bener. Oh iya mau santai, cuman kan Lockdown itu gua apa sih maksudnya gua? Yang kena sih tetap kena gitu.
yang tetap harus ketemu ya ketemu gitu. Enggak, iya Gitu. sebenarnya di Indonesia kan belum enggak sampai lockdown kan. Iya, maksudnya yang kayak gitu. Ya, ya mungkin kalau di lockdown penuhnya mungkin bisa teratasi mungkin ya, nggak tahu juga ya. Nah, itu dia. Cuman gue rasa kayak negara yang paling bagus menangani menurut gue itu Jerman ya. Jerman ini kasusnya banyak banget gitu. Tapi yang sembuhnya banyak. Yang matinya tuh cuma 0, berapa persen gitu. Ya, soalnya di Roma, di Itali kan dia udah lockdown nih. Tapi malah peningkatannya tuh emang terus meningkat gitu. Apa karena nggak diturutin atau gimana, gue juga nggak tahu sih itu. Kayaknya sih karena nggak diturutin. Mungkin ya bisa jadi tuh. Terus yang negara Belarus juga, kalau pengen mencegah corona kayaknya bukan minum bir sih, Ya apa? minum alkohol. Oh enggak, itu ngaco itu mah. Enggak gitu cara kerjanya. Presiden Belarus bilang gitu katanya. Enggak. Media aja itu mah lebay. Kita minum-minum aja udah corona hilang ya. Ya ada aja sih. Tapi emang impactnya besar ya terhadap syukuran gini. Kalau ada corona gitu. Cukuran pasti. Jadi kata yang paling terbesar gitu. Iya. Soalnya kan udah jadi kebutuhan ya. Bahkan gue dulu udah kepikiran untuk ini ya, pakai APD gitu nyukur ya. Cuman ya aman untuk kita, tapi untuk customer belum tentu, karena menurut gue satu APD seharian kita megang berapa customer bolak-balik, tetap bahaya juga kan. Iya, makanya itu sih. Yang kerasa banget ya impactnya gitu. Bahkan kalaupun home service gitu, itu juga ya semuanya beresiko semua. Jadi banyak sampai sekarang banyak yang hubungin gue buat cukur di rumah, terus nanya-nanya Pak Cukurnya udah buka apa belum. Buat temen-temen yang nanya itu, sampai sekarang gue itu masih stop cukur. Kenapa? Karena yang pertama, kemarin tuh istri gue baru lahiran, ada bayi di rumah, artinya kamar cukur nggak bisa buat ini. Terus yang kedua, karena bagi gue mungkin gue salah satu yang beruntung ya, artinya selama setahun ini gue kerja keras membangun YouTube. Jadi di masa kayak sekarang itu tetap ada penghasilan. Itu kenapa gue belum mau buka cukur, karena lebih baik mencegah. Karena untuk pemasukan masih ada dari yang lain, ada dari YouTube, ada dari jualan juga segala macam. Dari sini misalnya berandai-andai yang tadi gue bilang di awal, misalnya sampai lama gitu, artinya pola hidup itu harus diubah ya menurut gue ya. Kitanya yang harus adaptasi. Jangan ngeluh terus minta bantuan pemerintah segala macam. Ya nggak salah, cuman
daripada nunggu, kita langsung yang gerak. Maksudnya gerak bikin inovasi baru. Jualan apa kek, makanan, jualan masker, silahkan asal harganya masih manusiawi. Jualan jasa yang lain mungkin, misalnya belajar editing, terus belajar apa sih kalau di kerjaan di rumah tuh? Freelance online kan banyak sekarang kan? Freelance tuh. Yang situs-situs luar negeri gitu banyak kan? Iya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu hasilnya French crop. Sampingnya itu fade sih, cuman fade-nya itu ukuran 0 clipper ya, bukan sampai saver atau pakai pisau gitu. Jadi namanya itu zero fade bagian sampingnya. Ya buat teman-teman yang pengen cukur di masa pandemi ini, jadi gue saranin pilih potongan yang pendek-pendek aja, karena kita nyari aman buat 2 atau 3 bulan ke depan, biar nggak setiap bulan cukur gitu. Jadi cukur lebih pendek begitu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mau potong sama gua, untuk saat ini belum buka, masih stop cukur. Belum tahu juga kedepannya bakal bukanya kapan, dan kalau udah buka nanti diinfokan, ada update-nya di Instagram. Jadi silahkan follow Instagram gua untuk informasi lengkapnya, alamat, harga, segala macam. Kemungkinan pun kalau buka ya harganya akan naik. Kenapa? Karena gua harus beli peralatan untuk menjaga kebersihan. Terus mungkin gue akan bikin tempat cuci tangan dulu, atau gue menyediakan masker juga buat kalian. Kemungkinan kalaupun buka nanti, kemungkinan nih ya, harganya akan naik kemungkinan. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa sisiran.